saya sudah melihat pergeseran dari yang mirip Arianism bergeser ke Unitarian. Karena dalam video klarifikasi yang sebagaimana saya putar nanti saudara, jelas di sana dia mengatakan Yesus adalah manusia sempurna yang dihuni oleh Logos. Dan Logos itu bukan pribadi, tetapi metonim dari Bapa. Jadi Logos itu adalah Bapa sendiri, yang metonim dari Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang akan mengedukasi teman-teman agar teman-teman tahu ya tentang dunia debat lintas agama dan agar teman-teman itu tidak gampang dikibulin oleh para polemikus, agar tidak gampang didoktrin oleh para polemikus ini ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendeta Erastus Sabdono yang dikatakan makin sesat oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu ya, di mana kita tahu bahwa pendeta Erastus menyampaikan bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah Logos yang menjelma menjadi manusia, tetapi Yesus adalah 100% manusia yang mendapatkan Logos dari Allah. Jadi karena kepenuhan dengan Logos, maka Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus itu menjadi prototipe bagaimana Allah menginginkan manusia itu hidup. Jadi Yesus adalah yang sulung, sehingga manusia-manusia yang lain bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus itu adalah Adam kedua. Nabi Adam alaihissalam dianggap gagal dalam menjadikan manusia itu serupa dengan Allah. Jadi dibuatlah atau dilahirkanlah, diciptakanlah Yesus Kristus ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pengajaran pendeta Erastus itu mendapatkan banyak sekali pertentangan. Pertentangan dari kalangan teman-teman kita yang Kristen tentunya. Jadi mereka begitu marah ya, begitu resah dengan pengajaran tersebut yang dianggap sebagai pengajaran yang sesat. Pengajaran yang tidak benar. Bahkan disebut bahwa Erastus inilah penyesat akhir zaman ya. Dan kita akan lihat bagaimana orang-orang Kristen ya itu begitu marah dengan pendeta Erastus, dan di sini saya akan tampilkan beberapa komen walaupun memang komennya lebih banyak dari pihak Muslim ya. Pendeta Erastus Sabdono, aku Yesus bukan juru selamat dan juga bukan terang dunia. Kalian akan melihat iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat sudah mutlak keyakinan Kristiani. Jika tidak berarti penyesatan. Tidak usah diperdebatkan, hormati keyakinan masing-masing. Pendeta Erastus sudah tidak menganggap Yesus sebagai juru selamat, tidak apa-apa. Hanya ingat kebenaran akan terlihat dalam firman Tuhan melalui buahnya. Ya, ini kita setuju gitu. Biarkanlah pendeta Erastus percaya dengan apa yang dia yakini, dan kita tinggal melihat buahnya saja. Ya, kita lihat buah yang bagus itu Erastus atau buah dari orang-orang yang suka membidat-bidatkan dia. Seumur hidup saya tetap percaya Yesus adalah Tuhan ya. Kami orang Kristen tidak sama sekali kepanasan, justru kami sedang mempelajari mana kebenaran dan mana pembenaran. Pernyataan yang benar dan logis. Ya ini banyak dari Muslim. Dan kalian akan lihat ya. Allah yang Maha Tinggi, amin ya. Ternyata nambah satu lagi yang kita dengar dari pendeta yang jujur. Mantap. Orang yang jujur perlu kita doakan kepadanya, dibukakan pintu hatinya, bisa sekeras batu, tapi kalau yang maha kuasa berkehendak bisa melumer. Mau tidak mau manusia harus berserah diri dalam kurung Muslim, agar selamat dalam kurung Islam. Ya, ini bagus sekali komennya. Ya, kalian bisa lihat, di sini banyak sekali komentar-komentar ya. Yang jelas, Yahweh itu bukan Allah SWT bro. Pendeta Erastus berkhotbah bahwa Yahweh Suah, atau Yesua Hamasiah, Yahweh yang menyelamatkan adalah juru selamat dan bukan Yesus. Itu adalah sah-sah saja dan nggak ngaruh ke oten. Penamaan Yesus Kristus adalah versi penyebutan Sang Tuhan Mesias. Ya, kalian bisa lihat ya. Nih, Bapak Erastus, Bapak ini jadi spirit yang hebat. Saya tahu waktu khotbah di gerejanya di Bangka, dan dia penolong tanpa pilih-pilih. Amin. Terus sampaikan walaupun pahit ya. Nah, ini pendukung pendeta Erastus ya, dari pihak Kristen. Kalian bisa lihat tanda-tanda akhir zaman di mana begitu banyak timbul nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran yang menyimpang
dari firman Tuhan dan menyesatkan begitu banyak orang-orang percaya, dan akan ada satu zaman yang nantinya akan muncul, yaitu zaman antikris. Dan zaman antikris ini akan mulai dari kalangan gereja sendiri. Jadi kita sebagai umat Kristen harus hati-hati terhadap semua penginjil dan pendeta yang berada di sekitar kita. Jangan sampai mengajak kita ke jalan yang sesat atau jalan yang tidak dikehendaki. Ya. Kalian bisa lihat pendeta jujur ya. Jadi ada juga yang pro dan ada yang kontra. Kalau dari pihak Muslim ya kita cuman komentari-komentari, ya. Sedangkan dari pihak mereka sebagian ada yang setuju, sebagian yang ngamuk. Hanya Katolikku yang keren. Khotbah para imam sangat menyejukkan. Ayat kitab sucinya tidak ditafsirkan dengan pemikiran sendiri. Ya, kalau orang Katolik memang tidak boleh asal tafsir. Dan mereka ada yang namanya magisterium ya. Ada magisterium sehingga nggak muncul orang-orang yang seperti Herdi, Wak Donat ya, yang dengan akal-akal sendiri menafsirkan kitab suci. Kalian bisa lihat, Yesuslah yang menciptakan hidupmu, Pak Pendeta Erastus. Semoga Anda memperoleh mukjizat yang luar biasa dari Tuhan kita. Ya, jadi banyak ini teman-teman, saking banyaknya susah ya kita untuk bacakan satu persatu. Ini ya. Manusia yang menganggap dirinya pintar, apakah pintar bagi sesama? Bukankah dia hanya pintar bagi dirinya sendiri? Ya, kalau kita doakan semua yang baik-baik. Mudah-mudahan mereka yang mengaku umat Kristus belajar dari sejarah yang benar, bukan dari kaum penjajah. Aduh, saya kadang-kadang kalau lihat yang ginian ya. Bukan meluruskan, tapi dia punya kitab ciptaan sendiri. Ya, Pendeta Erastus dianggap punya kitab sendiri ya, lucu juga. Dan ya kita lihatlah kawan-kawan, banyak sekali komennya, udah sampai ribuan ya, bahkan sudah mau puluhan ribu mungkin. Kalau ditambah dengan saling balas pantun. Karena komennya doang aja udah ribuan, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ya Pendeta Erastus mendapatkan banyak pertentangan, dan salah satunya yang paling suka menyesat-nyesatkan orang, siapa lagi kalau bukan Pendeta Muriwali ya. Di sini dia bikin video klarifikasi Pendeta Erastus 4 Juli 2023. Ya, padahal Pendeta Erastus nggak pernah klarifikasi. Dia cuma menyampaikan apa yang terjadi di salah satu khotbahnya yang diberi judul Logos Seri Kelima. Ya, itu dibuat tanggal 4 Juli memang, live tanggal 4 Juli, tetapi di situ dia nggak klarifikasi, dia cuma jelasin bahwa banyak orang yang salah paham, banyak orang nggak ngerti, banyak orang nih asal-asal tuduh, bahkan banyak orang yang jadi kurang ajar, termasuk alumni ya, mantan murid-muridnya yang sudah berani kurang ajar. Di sini dia bilang, Yesus anak manusia sempurna, tidak sehakikat dengan Bapa ya. Tidak sehakikat dengan Bapa. Ya memang pengajaran Pendeta Erastus seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana Muriwali, sekali lagi teman-teman, Muriwali akan marah-marah, akan membantah apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus, tapi bantahnya tidak sesuai. Bantahnya seenak jidat, bantahnya suka-suka dia. Ya, kita akan lihat bagaimana kemampuan dari Muriwali membantah dan mengatakan bahwa Erastus sesat. Ya, kita dengarkan dulu, nanti baru kita komentari lagi. Pendeta Erastus ini menyatakan kesesatan yang lebih dalam lagi. Ya, jadi bukannya mengklarifikasi sehingga menjadi semakin dekat dengan kita yang konservatif, yang mengikuti iman Kristen dari sepanjang sejarah gereja, yang memandang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Logos Allah, Yesus adalah YHWH itu sendiri, karena YHWH adalah Allah Tritunggal, maka Bapa adalah YHWH, Logos adalah YHWH, dan Roh Kudus adalah YHWH, ya. Juga yang percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi dalam klarifikasi itu bukan semakin mendekat ke kita, tapi justru semakin menjauh, saudara. Sehingga klarifikasi itu tidak akan menolong apapun, tidak akan membantu apapun yang menjadikan orang-orang seperti saya atau orang-orang lain yang mengkritik Erastus Sabdono ini menjadi berhenti mengkritik. Justru akan menimbulkan kritikan-kritikan yang lebih tajam lagi, yang lebih dalam lagi, karena posisi beliau ini tambah jauh dari kekristenan, tambah jauh dari kebenaran Alkitab. Nah, saudara, nanti saya akan
memutar video klarifikasinya yang saya sudah dengar berulang-ulang itu, saudara. Tapi yang pertama-tama saya mau katakan, saudara, bahwa metode yang saya gunakan di sini adalah metode sistematika, ya. Metode teologi sistematika, sehingga saya tidak berkutat pada teks-teks, ya. Karena bagi saya lebih peduli atau lebih concern melihat keseluruhan pemikiran atau worldview atau teologi daripada Dr. Erastus ini. Ya, pemahamannya tentang Allah Trinitas seperti apa, yang sebetulnya tidak Trinitas sama sekali, dan saat ini sudah terjadi pergeseran yang sedemikian rupa dari posisi yang kelihatan Trinitarian tetapi berbau Arianisme atau mirip saksi-saksi Yehova pada beberapa tahun lalu, sekarang sudah bergerak ke Unitarian, saudara. Ya, jadi saya lebih concern kepada keseluruhan pemikirannya dan bagaimana dia kaitkan itu dengan teori corpus delicti-nya, saudara, ya. Jadi itu yang saya lihat, sehingga saya menilai secara keseluruhan. Jadi saya melihat yang universal, yang general, lalu kemudian mencoba nanti melihat detail-detail tertentu, saudara. Jadi saya tidak bergerak dari detail. Nah, saudara, dalam pengamatan saya, Pendeta Erastus ini sudah mengalami pergeseran pemikiran itu entah berapa kali, saudara. Tetapi yang saya amati, kalau saya hitung sejak dulu pernah viral, di mana dia mengatakan Yesus bukan Theos, ya, itu viral, ya, saudara. Lalu banyak kritikan, ya. Kemudian dia membuat video klarifikasi, dan beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mendengarkan kembali video klarifikasinya yang dulu itu perihal Yesus bukan Theos. Saya sudah dengar juga beberapa kali, saudara, dan saya sudah simpan video itu, saudara. Jadi, saudara, dia bilang Yesus bukan Theos, lalu membuat video klarifikasi dan mengatakan yang saya maksud itu Yesus bukan Hotheos, karena Hotheos itu adalah Bapa. Tapi yang jelas Yesus adalah Theos. Nah, saya tidak mempedulikan itu di sini, saudara, ya. Entah dia bilang Yesus adalah Theos atau bukan, karena nanti bisa diputar, dan memang sudah diputar, saudara. Dia akan berkata, Yesus itu memang Theos, tapi Theos yang minor. Kan gitu, ya, saudara, ya, Allah minor. Sedangkan Allah mayor atau major God itu adalah Bapa. Nah, itu memang pernyataannya, saudara. Tetapi yang saya peduli ke dalam video klarifikasinya yang dulu, di situ dia mengidentifikasi Yesus Kristus sebagai Logos. Makanya video itu saya sudah simpan sebagai bukti. Kalau mungkin dihapus dari Truth ID, saudara, kanal resmi gereja daripada Pendeta Erastus, itu video klarifikasi sudah dimuat juga oleh kanal-kanal lain. Saudara silakan cari di YouTube. Kalau saudara mau simpan itu sebagai dokumentasi, sebagai bukti, silakan di-download. Ya, saya sudah mendownload itu, saudara. Di situ saya dengar berulang-ulang tadi, dia menyatakan bahwa Yesus itulah Logos. Logos itu Yesus, atau dia mengidentifikasi Yesus sebagai Logos. Ya, tentu saja sebagai Theos yang lebih rendah. Nah, di situ ada pemikiran yang mirip sekali dengan Arianism, atau mirip dengan saksi-saksi Yehova sekarang ini. Tetapi setelah saya melihat tentang Logos bagian keempat, dan saya juga mendengarkan dengan teliti klarifikasinya yang saya mau tanggapi hari ini, saudara, saya sudah melihat pergeseran dari yang mirip Arianism bergeser ke Unitarian. Karena dalam video klarifikasinya sebagaimana saya putar nanti, saudara, jelas di sana dia mengatakan Yesus adalah manusia sempurna yang dihuni oleh Logos. Dan Logos itu bukan pribadi, tetapi metonim dari Bapa. Jadi Logos itu adalah Bapa sendiri, yang metonim dari Bapa. Ya, saya sangat memahami pemikiran-pemikiran seperti ini karena saya bukan ahli biblika, saudara. Saya ahli dogmatika. Jadi Erastus ini pakai istilah apapun, ya, pakai terminologi apapun, saya bisa lacak, saya bisa cium, dan saya bisa lihat kemiripannya dengan bidat apa, ya, bidat mana, begitu, ya. Jadi ada pergeseran dari Arianism yang menjadi mirip Arianism, sekarang bergeser ke Unitarian, saudara. Itu posisi Dr. Erastus ini, saudara, ya. Ya, ada beberapa teman yang memberikan tanggapan dan memberi penilaian bahwa Erastus Abdono ini adalah seorang yang mirip Apollinarian, tetapi setelah saya meneliti ternyata tidak, ya. Itu lebih mirip Nestorianism, tetapi tetap tidak sama. Karena menurut Nestorius itu, Sang Logos itu adalah pribadi yang berhuni dalam manusia Yesus, sehingga dalam diri Yesus ada dua pribadi yang berbeda yang saling berkasih-kasihan, saling berjalan bersama-sama, saling berharmoni. Pribadi Logos, pribadi kedua Tritunggal dengan pribadi manusia Yesus. Nah, ini mirip dengan pengajaran Erastus, tetapi Erastus menolak bahwa Logos itu adalah pribadi. Maka menurut Erastus, Logos itu adalah metonim Yahweh, Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh itulah yang berhuni di dalam diri Yesus, begitu. Nah, kalau Apollinarian, saudara,
mengatakan bahwa logos itu langsung mengambil alih kemanusiaan Yesus, sehingga kemanusiaan Yesus bukan apa-apa lagi, terhisap dalam kealahannya. Nah, kalau itu dikenakan kepada pengajaran Erastus, nanti benturan dengan teori corpus delicti-nya, saudara. Nah, yang lebih mirip itu adalah Nestorian, walaupun tidak mirip sama sekali, karena Nestorius percaya bahwa logos berpribadi, dan pribadi logos yang tinggal dalam diri manusia Yesus. Sedangkan Erastus ini mengatakan Bapa itu bukan bukan pribadi logos ya, bukan pribadi logos, tapi Bapa Yahweh sendiri yang tinggal di dalam Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya ya. Jadi ada dua pribadi di sana. Nah, di dalam aspek ini saudara, Dr. Erastus tetap meyakini bahwa Yesus itu di dalam kemanusiaannya sebagai manusia sempurna sangat-sangat aktif untuk taat, dan ini nanti connect dengan teori corpus delicti-nya. Nah, kalau Apollinarian atau katakanlah Eutychus yang ajaran monofisit itu, di mana kealahan Yesus itu mengambil alih seluruh kemanusiaannya, itu tidak cocok dengan corpus delicti nanti saudara. Jadi saya membahas dari aspek dogmatika dan filosofis semacam ini saudara, sehingga Pak Erastus ini menggunakan istilah apapun ya, saya bisa mencium secara persis itu mirip dengan bidat mana di dalam sejarah gereja. Dan saya menyediakan live streaming khusus besok saudara mengenai hal ini ya. Jadi besok saya akan membuat live streaming khusus dengan judul Pergeseran Pemikiran Pendeta Erastus dari mirip Arianism menjadi Unitarian. Besok saya akan jelaskan secara tuntas ya, secara lengkap ya. Dan bila mana perlu besok saya merujuk kepada sumber-sumber biblika, misalnya Yohanes 1 ya, merujuk kepada bahasa aslinya dan lain sebagainya. Saya akan masuk ke sana, walaupun dalam argumentasi saya tidak terlalu konsen dengan itu saudara, karena saya percaya bahwa teologi dogmatika atau dogmatika yang betul-betul setia kepada Alkitab, misalnya yang percaya Yesus adalah Allah sejati, Allah dari Allah, dilahirkan secara kekal oleh Bapa, setara sehakikat dengan Bapa. Yesus datang mengambil natur manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Yesus ini adalah terang, Yesus ini adalah gembala yang baik, ya begitu ya saudara. Saya percaya bahwa dogmatika Kristen yang disusun, yang menyatakan doktrin-doktrin penting itu pastilah itu sudah teruji secara biblikal, itu sah dan valid. Ya, jangan Anda meremehkan misalnya ahli-ahli dogmatika masa lalu seperti Louis Berkhoff, dari itu ahli pakar Ibrani dan Yunani itu. Sebelum dia menjadi ahli dogmatika, saudara, dia sudah menjadi ahli biblika, sangat pakar dalam Ibrani dan Yunani. Sehingga saya ya mengambil begitu saja sumber-sumber dogmatika, dan saya percaya itu pasti secara biblikal itu sah, valid, dan sangat-sangat alkitabiah. Tetapi bila mana perlu besok dalam video saya yang menanggapi pergeseran pemikiran Pendeta Erastus dari mirip Arianism atau saksi-saksi Yehova menuju kepada Unitarian, bila perlu saya akan merujuk kepada teks asli ya, dan menjelaskan itu secara biblika, saya akan lakukan. Ya, itu besok saudara ya, ini pengantar saja ya. Nah, mari kita masuk sekarang untuk melihat klarifikasinya yang saya katakan makin sesat, bukannya mengklarifikasi makin dekat dengan konservatif, teologi yang konservatif, malah semakin jauh dari konservatisme saudara. Ya, saya akan putarkan videonya saudara, dan saudara tolong dengarkan ya dengan teliti. Ini mutar sendiri sebentar saudara. Ya, Anda dengarkan dengan teliti, dan dengarkan juga dengan teliti satu persatu penjelasan dari saya ya. Ini sebentar, ini masuk pengantar dari Truth ID ini saudara ya. Sebentar. Ya, tetapi saya tidak rekomendasikan saudara untuk subscribe Truth ID ya. Shalom saudara sekalian yang kekasih, pagi ini sebelum doa dimulai tadi, sebelum jam 5 tentunya, seorang hamba Tuhan, sahabat kami dari Australia, telepon istri saya. Dia berkata, apa yang terjadi ya dengan Pak Eras? Videonya dipotong oleh orang Muslim ya. Videonya dipotong oleh orang Muslim ya. Yang ada kalimat Yesus bukan juru selamat. Istri saya berkata bukan orang Muslim yang potong itu orang Kristen. Baik saudara, saya tanggapi bagian ini dulu ya. Jadi saya akan tanggapi bagian per bagian ya saudara. Jadi baik. Jadi ini masalah potong-memotong video saudara ya. Jadi saudara, bagi saya apakah orang Kristen atau orang Islam yang memotong video itu khusus untuk kasus ini ya. Saya tidak menggeneralisasi ya, tidak. Khusus untuk kasus pemotongan video Pendeta Erastus dalam konteks dia mengatakan Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan gembala, Yesus bukan juru selamat ya, Yesus bukan terang, tetapi Bapa di dalam Yesus itulah yang juru selamat, itulah terang, itulah gembala begitu ya. Dalam konteks ini saudara, entahkah itu orang Islam atau orang Kristen yang memotong, tapi video yang singkat itu secara persis, secara presisi menggambarkan keseluruhan teologi daripada Dr. Erastus ini.
Bagi saya waktu dia mengklarifikasi, yang saya maksud itu bukan Yesus sama sekali, bukan juru selamat. Yesus juru selamat, tetapi Bapa lah yang bekerja di dalam Yesus menjadi juru selamat, melaksanakan itu dalam Yesus. Jadi dalam konteks ini Yesus juga juru selamat. No, konteks historis dari pemikiran Kristen yang mengatakan Yesus juru selamat itu betul-betul secara fundamental dia adalah juru selamat yang ultimat. Bahkan ketika perjanjian lama itu mengatakan Yahweh itu juru selamat, memang secara general itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Tetapi secara spesifik, secara partikular, itu merujuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal sebagai juru selamat. Jadi ya penjelasan klarifikasinya, saya tidak menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi memang Yesus juru selamat. Tetapi sesungguhnya Bapa lah yang bekerja menjadi juru selamat di dalam diri Yesus, dan Yesus pelaksana. Jadi di sini semacamnya Yesus itu juru selamat yang subordinasi kepada Bapa. Ya, apa bedanya ini dengan pengajarannya bahwa Yesus adalah minor God, ya. Major God adalah Bapa, Yesus adalah Allah minor. Tidak berbeda saudara. Jadi saudara, klarifikasi semacam ini ya termasuk menjadikan pemotongan video itu sebagai sesuatu yang bagi Dr. Erastus ini sangat bermasalah dalam konteks ini. Bagi saya tidak melihat masalahnya. Karena potongan yang sangat singkat itu sudah sangat-sangat menjelaskan keseluruhan teologi dari Dr. Erastus ini. Ya, baik, mari kita lanjutkan, saudara. Di kalimat yang mestinya lengkap menjadi sepotong, saudaraku. Lagi pula memang saya belum menjelaskan, jadi saya hanya sedikit memberikan introduksi untuk yang saya sampaikan hari Selasa ini dan minggu depan. Bahwa semua juga bersumber pada Bapa di surga. Hari ini nanti saya akan bicara mengenai Bapa Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nah, Yesus juga berkata, aku gembala yang baik. Apakah Yesus menggeser kedudukan Allah Bapa Yahweh? Tidak. Allah Bapa Yahweh mendiami tentu oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus. Maka Yesus menjadi Bait Roh Kudus, dan Yesus berkata bahwa apa yang dia kerjakan itu Bapa kerjakan. Dia tidak bisa bekerja tanpa Bapa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Jadi saudaraku, Yesuslah yang melaksanakan penggembalaan itu. Nah, itu akan saya jelaskan hari ini. Nah, saya juga kutip firman Tuhan yang mengatakan, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku, Yahweh. Yahweh lah juru selamat. Tidak ada yang lain, dan itu bukan hanya satu ayat. Yahweh lah yang memprakarsai keselamatan itu dari hati Bapa. Dialah sumber keselamatan itu yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus dan memberikan kelengkapan kuasa. Nah, tentu nanti kita akan belajar ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Bapa yang menyempurnakan Yesus, Bapa yang membangkitkan Yesus, ya. Bapa yang menuntun, melindungi, menjaga Yesus sampai dia berhasil menjadi juru selamat. Ya, Juru selamat. ya baik, saya stop dulu sampai di sini, saudara. Jadi kalau Anda mendengarkan seluruh pemaparan Dr. Erastus di sana, saudara, itu memang kesan yang ditimbulkan adalah bahwa Yesus itu adalah manusia yang dihuni oleh Bapa. Dalam pengertian ini logos, karena menurut Erastus logos itu adalah julukan atau metonim daripada Bapa. Jadi Bapa yang berhuni dalam Yesus, dan Bapa lah itu yang mengerjakan segala sesuatu, menjaga Yesus sampai Yesus sukses menjadi juru selamat. Nah, itu intinya, saudara, ya. Nah, apakah ini ajaran Alkitab, saudara? Sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya, saudara-saudara, di sini belum clear. Nanti di bagian belakang akan clear pernyataan yang sangat eksplisit dari Dr. Erastus ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia sempurna. Perhatikan, Yesus adalah manusia sempurna. Saudara, ingat apa ini kalau dengar istilah ini? Ingat teologi liberal, ya? Ya, ingat teologi liberal, ya? Ingat Unitarian, ya? Juga ingat, ya, semacam Ebionism, itu bidat di gereja mula-mula, itu Ebionism, golongan Ebionit di Yerusalem, itu, ya. Itu orang-orang Kristen Yahudi yang percaya Yesus hanyalah manusia yang begitu baik, begitu agung, dan diangkat menjadi Tuhan pada saat apa? Pembaptisannya di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, gitu, ya. Jadi saudara, ada kemiripan di sini, saudara. Jadi menurut Erastus ini gini, saudara, Yesus adalah manusia sempurna, di mana Bapa bekerja di dalam dirinya, memampukan dia, menjadikan dia sukses sebagai juru selamat. Ya, ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini sama sekali bukan ajaran Alkitab.
Karena Alkitab jelas sekali kalau Anda merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ logos di sana tidak dikatakan sebagai manusia. Ya, logos di sana tidak dikatakan sebagai manusia sempurna, tapi logos di sana dikatakan sebagai Allah. Ya, saudara. Dia adalah Allah, saudara. Ya. Di bagian terakhir, firman itu adalah Allah. Sehakikat sederajat dengan Bapa. Nah, karena teks ini sangat-sangat mengganjal, menurut saya, mengganggu sekali doktrin daripada doktrin Dr. Erastus ini. Kalau dulu, ini saya besok baru jelaskan lengkap ini ya, pergeseran pemikiran Dr. Erastus. Kalau dulu dia mengidentifikasi Yesus sebagai logos, maka sekarang dia menyangkal. Secara eksplisit dia menyangkal Yesus bukan logos. Saudara dengarkan lagi baik-baik itu dalam kuliahnya tentang logos bagian keempat. Dia menyangkal Yesus bukan logos karena logos adalah metonim dari Bapa. Logos itu adalah Bapa sendiri atau julukan Bapa katanya. Sama seperti saya disebut sebagai sama seperti saya pendeta Erastus disebut sebagai GS, gembala senior. Gembala senior itu adalah metonim saya katanya, julukan saya, begitu ya. Jadi karena Yohanes 1 ayat 1 ini sangat-sangat mengganggu dia, kalau dulu dia paksakan diri menafsir itu dari semacam perspektif Arianisme atau saksi-saksi Yehova dan melihat logos itu sebagai dan melihat logos itu adalah Yesus, tetapi adalah Allah yang minor, maka sekarang dia berani langsung menyangkal itu. Yesus bukan logos, karena logos adalah metonim dari Bapa. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi, aduh, saya kadang-kadang sedih gitu melihat pendeta Erastus ini udah menjelaskan dengan panjang lebar, udah menjelaskan secara teologi ya, bahkan disebutkan bahasa aslinya itu begini, akar katanya begini, dijelaskan awal mulanya, ya harus dilihat, ya ini konteksnya apa. Penjelasannya udah begitu luar biasa, pelan dan sangat jelas, tetapi masih banyak nih orang-orang yang tidak senang. Banyak orang yang menentang pemahaman tersebut, tetapi tidak secara akademis. Hanya koar-koar. Contoh ya, yang disampaikan oleh murid wali. Itu salah begini-begini. Dasarnya apa Anda katakan dia salah? Dasarnya apa? Anda gunakan terjemahan bahasa Indonesia. Kan sudah dikatakan. Baliklah ke teks aslinya. Teks aslinya tulis apa? Kita kalau mau tahu Yesus, kita harus melihat sumber paling dekatnya. Yaitu siapa? Sahabat-sahabatnya, orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Kita lihat, apakah orang yang sejaman dengan Yesus itu menganggap bahwa Yesus setara dengan Allah apa tidak? Apakah ya para murid-murid Yesus pernah membuat Yesus setara dengan Allah? Pernah nggak? Bahkan ya, seorang Paulus sekalipun, kalau kita lihat dari surat-suratnya, nggak pernah dia menyetarakan Yesus dengan Allah. Kalau kita baca, nggak pernah kawan-kawan. Yesus juru selamat. Oke. Tapi kenapa Yesus bisa menjadi juru selamat? Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah, dirahmatin oleh Allah, diberikan mujizat oleh Allah. Dan para nabi memang adalah juru selamat bagi kaumnya, bagi orang-orang yang ingin mendengar pengajarannya, ingin mengikuti ajarannya. Semua nabi sama, juru selamat bagi pengikut-pengikutnya. Itulah makna sebenarnya, kan begitu. Kita kembali ke zaman dulu. Pernah nggak Maria sebagai bunda, ibu dari Yesus, menyembah, menganggap bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, membuat Yesus setara dengan Allah? Coba teman-teman renungkan. Pernah nggak? Pemahaman-pemahaman ini kan baru muncul beberapa puluh tahun, bahkan berapa ratus tahun kemudian. Barulah final saat konsili Nisea untuk menentukan apakah Yesus sehakikat atau tidak ya, homoousios atau tidak, atau homoiousios, homoousios, ya, ada i-nya. Jadi semua kembali ke awal mulanya harusnya. Tetapi kan teman-teman sekarang cuma mengikuti doktrin yang ada. Hasil dari konsili Nisea. Ya mau gimana lagi?
Apakah Konsili Nisea bisa dijamin benar gitu? Hanya berdasarkan dalil, oh itu kan sudah Allah tentukan. Ya nggak mungkin Allah membiarkan ajarannya disesatkan. Artinya itu udah paling benar. Teman-teman kan berpikir seperti itu. Sama seperti si Muriwali, ngomongnya gitu kan. Untung ya saat Konsili Nisea yang sesat-sesat itu dihapuskan. Dan saya yakin itu karena campur tangan Allah. Loh jangankan konsili teman-teman. Segala yang terjadi dalam hidup kita, bahkan rambut kita ini jatuh pun, itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Banyak agama-agama sesat di dunia ini, agama-agama nggak benar, ya pengajaran-pengajaran nggak benar, orang-orang jahat, semua itu terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah gitu. Jadi jangan aneh kalau tiba-tiba ada agama nggak benar, ajaran nggak benar gitu. Kenapa Allah biarkan? Pasti Allah punya sesuatu yang direncanakan, yang kita nggak bisa jangkau dengan akal kita. Dan memang maha kuasa Allah ya. Kalau saat itu Arius nggak menang, menurut saya ya, ini pandangan saya, kalian boleh setuju atau tidak. Kalau saat itu Arius yang menang, mungkin Islam nggak akan ada teman-teman. Nabi Muhammad SAW nggak akan pernah ada. Karena Islam itu kan muncul untuk meluruskan sesuatu yang salah. Setiap nabi diturunkan untuk meluruskan ya, pengajaran yang sudah dilencengkan oleh manusia. Jadi kerjaan nabi itu memang meluruskan gitu. Nanti nabi turun, ya, diluruskan. Nanti ada lagi yang melencengkan, turun nabi berikutnya. Nah, itulah kalau kalian lihat turunnya nabi itu kadang-kadang beda gitu. Ada yang mungkin 100 tahun kemudian, ada yang sampai 500, ada yang mungkin baru 20 tahun udah muncul lagi nabi berikutnya. Ada yang mungkin malah turun sejaman. Ya, sejaman gitu. Kenapa? Karena kesesatan manusia ini beda-beda. Ada yang dalam waktu sekejap udah sesat. Ada yang lebih lama baru sesat. Kan beda-beda. Ya, beda-beda waktunya. Jadi Allah menurunkan Nabi itu untuk meluruskan kembali ajarannya. Saking sayangnya Allah kepada manusia. Tetapi kenapa setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada lagi? Karena nggak ada lagi disesatkan. Ya, nggak ada lagi yang disesatkan. Istilahnya sudah terang antara gelap dan terang gitu. Islam itu terang, di luar Islam gelap, udah. Nggak ada lagi sesatkan. Kalau zaman dulu, setelah Nabi nggak ada, semua udah kegelapan. Sesat gitu kan, yang benar udah jadi gelap. Yang gelap itu tetap ada, ya ada ajaran-ajaran pagan, ajaran-ajaran yang nggak benar di luar. Terus Allah kasih yang benar. Yang benar itu disesatkan, sehingga semua jadi gelap. Diturunkan lagi Nabi untuk meluruskan. Untuk meluruskan supaya masih ada terang. Digelapkan lagi. Begitu Nabi Muhammad SAW, udah jelas, yang terang ini, gelap yang lain. Dan yang terang itu tidak pernah diselewengkan lagi. Kalian bisa lihat ajaran Islam bagaimana. Dari dulu sampai sekarang tetap. Ya, tetap. Dan kita yakin bahwa Islam itu akan tetap terang sampai nanti akhir zaman. Karena nggak mungkin lagi. Ya, nggak mungkin lagi ada yang bisa berhasil menggelapkan dia. Karena kalau berhasil Islam itu gelap dibuat, maka akan ada nabi berikutnya. Tetapi kan sudah dikatakan tidak akan ada nabi berikutnya. Artinya saat Islam ya itu sudah mulai gelap, ya itu artinya udah tanda-tanda akhir zaman. Udah gitu. Udah di akhir kehidupan kita nih, udah kiamat. Udah di akhir zaman, udah selesai gitu. Udah jelas ya Islam itu terang, yang lain udah gelap. Itu menurut iman kami ya, jangan komplain. Itu menurut iman umat muslim. Jadi posisi kita itu udah sangat jelas. Ya, posisinya udah sangat jelas. Dan ya kita berterima kasih lah buat teman-teman sebelah ya, yang selalu menjadi contoh bagi kita, agar kita jangan ya salah jalan ya. Agar kita jangan keliru gitu. Jadi memang dunia itu pasti ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang gelap, ada yang terang. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi ya jangan terkejut gitu. Kalau pendeta Erasus ya kita doakan lah. Ya, kita bisa lihat bagaimana umat muslim itu mendoakan selalu yang baik-baik. Kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah, semoga beliau mendapatkan kebenaran, kan begitu. Jadi kami doakan semoga Pak Erastus ya bisa kuat menghadapi badai ini, karena memang para polemikus ini, mereka itu kalau udah memburu target itu ngeri kawan-kawan. Ngeri. Dan alhamdulillahnya ya, ini alhamdulillahnya masih Pendeta Erastus belum ketemu dengan polemikus yang sadis.
ya, nggak ketemu dengan yang kita hadapi sekarang. Karena mungkin yang sadis-sadis ini masih menganggap udahlah sama-sama Kristen, walaupun dia penyesat ya udahlah kan gitu. Itu yang ada di otak yang jahat ini ya, polemikus yang jahat ini. Jadi seberapa mereka kesal dengan Pak Erastus, mereka nggak sampai harus main fisik ya, mencelakai Pak Erastus, enggak. Karena ya masih itulah, masih kalian bisa lihat gitu. Bahkan HTD ya, HTD itu walaupun kata-katanya sadis gitu kan, kata-katanya benar-benar membuat mereka kejang-kejang, ya nggak sampai harus dicelakai. HTD nggak pernah dicelakai gitu. Beda dengan kita, beda dengan saya yang benar-benar selalu menjadi target ya. Saya nggak tahu, aduh, kenapa mereka begitu dendam dan benci. Tetapi ya ini konsekuensi perjuangan kita. Dan kalau apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus ya, bahwa Yesus itu adalah manusia yang luar biasa, ya kita setuju. Ya, kita sebagai manusia ini kan mengikuti teladan Nabi. Mengikuti teladan Nabi gitu. Nabi ini orang-orang luar biasa. Di mana hidup mereka itu memang hidup yang apa ya, yang sesuai dengan Allah kehendaki gitu. Mereka role model, mereka tuh memang benchmarknya itu, standar manusia itu yang benar seperti apa. Dan manusia-manusia yang lain yang mencontoh itu. Ya, kita ingin menjadi seperti Nabi kan, minimal 70% atau 80% lah. Ya. Jadi Nabi itu memang diturunkan untuk jadi pemimpin yang harus diikuti manusia yang lain. Inilah contoh hidup yang benar. Ya kita ikuti. Tapi ya memang nggak bisa seperti para nabi. Kalau bisa seperti para nabi ya kita udah jadi nabi juga kan gitu. Tapi minimal kita bisa ikutlah ya cara hidupnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana ketegarannya, bagaimana mereka benar-benar memperjuangkan ya ajaran dari Allah. Walaupun seisi dunia jadi lawannya ya. Kita bisa lihat bagaimana nabi-nabi ini kan selalu mendapatkan perlawanan, pertentangan. Orang nggak setuju. Ya, orang marah. Jadi kalau sekarang kita juga dilawan, dihujat, diserang ya, tidak disukai dengan apa yang kita sampaikan, nabi-nabi sudah duluan. Ya, nabi-nabi sudah duluan melakukan hal itu, dan saya rasa yang kita hadapi ini masih mending. Ya, masih mending gitu. Kalau nabi zaman dulu tuh mau dibunuh, ya benar-benar mau dibunuhnya setiap hari gitu. Kalau kita ya paling mereka mau bunuhnya kan diam-diam. Mereka paling mau celakai kita. Ya masih bisa lah kita masih menghindarinya. Kalau zaman dulu masih lebih susah hindarinya kan. Artinya masih lebih baik lah. Jadi kalau saya sekarang ya kadang-kadang melihat bagaimana para polemikus itu ingin mencelakai saya ingat lagi ya para nabi terdahulu, para sahabat ya, bagaimana memperjuangkan agama ini. Ya, bagaimana ya mereka itu lillahi ta'ala lah. Hidupnya itu benar-benar diserahkan sepenuhnya untuk memperjuangkan agama ini. Dan saya rasa itulah yang harus kita ikuti. Ya, suri teladan itu yang harus kita ikuti, dan jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Jadi bagi teman-teman, terus suarakan kebenaran, jangan takut dengan para polemikus ini. Jangan takut ya, walaupun mereka menguasai segalanya, tapi saya yakin Allah pasti menyertai kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Tanpa terasa ya, sudah mau 1000 nih subscribernya, mungkin udah 1000 nih bentar lagi, dan tinggal kurang jam tayang. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.